Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ricuh dan protes ratusan orang tua siswa tak terima dengan hasil PPDB sistem zonasi di Klaten. Bakadu Banteng, 2 pelajar di Temanggung terluka usai menabrak mobil box. Semakin mahal, harga cabai di Cilacap tembus Rp100.000 per kilogram. Minyak goreng bersubsidi minyak kita semakin langka dan mahal. Di pasar tradisional daerah Brebes, harga minyak kita naik Rp2 hingga Rp3.000. Itu pun stok minyak kita yang masih bisa dijumpai hanya kemasan 2 liter saja. Hampir 2 bulan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita langka di pasaran dan lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Pantauan di Pasar Induk Brebes pada 25 Juli lalu, harga minyak kita dijual Rp16 hingga Rp17.000 per liter. Rp2 hingga Rp3.000 lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp14.000. Begitupun dengan kemasan 2 liter yang dijual Rp32.000 dari harga seharusnya Rp28.000. Meski mahal dan langka, warga tetap mencari minyak kita. Alasan salah satunya warga karena kualitas minyak kita yang bagus dan jernih. Karena lebih tinggi, terus juga dipakai juga bagus juga, nggak kayak yang lain. Tapi barangnya susah Mbak ya dicari ya? Barangnya susah, jadi nyari-nyari di yang lain nggak ada. Jikapun ada di pasaran, pedagang hanya memiliki stok minyak kita yang kemasan 2 liter bukan 1 liter. Sulitnya kemasan 1 liter ini sudah terjadi sejak tingkat distributor. Dari penyuplainya itu sangat jarang sekali. Ya untuk di atas headnya itu pembeli masih mau ya, karena mungkin mereka itu masih butuh minyak yang kemasan. Jadi kalau minyak curah itu yaitu memilih minyak yang kemasan. Mengikuti minyak kita, harga minyak goreng curah juga naik. Minyak goreng curah kini dijual Rp17 hingga Rp17.500 per liter. Padahal normalnya minyak goreng curah hanya dijual Rp14.000 per liter. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Harga cabai di Cilacap kini menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Kenaikan hingga 2 kali lipat dalam sepekan terakhir karena pasokan yang kian menipis. Terus saja naik, itulah kondisi harga cabai dan sayuran di pasar tradisional Sidareja Cilacap. Sepekan terakhir, harga cabai rawit yang awalnya Rp40 hingga Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai ini diduga karena permintaan yang tinggi tetapi tidak disertai dengan pasokan cabai yang sulit dapat di pasaran. Kenaikan signifikan ini membuat pedagang dan pembeli menjerit. Warga yang mengurangi pembelian cabai untuk berhemat berimbas pada omset pedagang yang kian menipis. Biasanya beli seperempat, tapi karena harganya mahal, belinya saan. Oh gitu ya. Kita masaknya dikurangin pedasnya, karena harganya mahal. Saya kan jualan Mas, urat sama pecel, jadi pedes. Karena harga cabai mahal, jadi kita kurangin. Rasa pedasnya kita kurangin. Ya biasanya sih kurang barang, banyak pembeli, pasokannya kurang. Terus apa sih? Biasanya tarikan ke Jakarta tuh lebih banyak. Daerahnya kurang barang, jadinya kan harganya melambung. Stok cabai di pasar tradisional Sidareja Cilacap ini semakin menipis. Sulitnya mencari stok cabai membuat para pedagang harus mencari hingga keluar wilayah Cilacap. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
MAS diduga menyalahgunakan pengelolaan dana pensiun pegawai tahun 2017-2018 hingga 8,5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menetapkan MAS, mantan Dirut PDAM Tirta Bumisrasi, sebagai tersangka atas kasus korupsi. Selama menjabat sebagai Direktur Utama, MAS diduga menyalahgunakan dana pensiun pegawai PDAM sehingga merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Pada tahun 2017, MAS ingin meningkatkan manfaat pensiun bagi dirinya serta pegawai lain. Untuk memuluskan rencananya, MAS membuat kebijakan tanpa kejelasan transparansi atas kenaikan penghasilan dasar pensiun ke Dewan Pengawas Bupati. Namun, kebijakan itu dijalankan tanpa persetujuan Bupati agar pegawai atau direksi yang pensiun dapat menerima manfaat yang jauh lebih besar. Penyidik sudah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Berkas tersangka juga dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka atas nama MAS selaku mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Semarang periode 2015 dan sampai dengan 2018. Kegiatan tahap 2 ini dilaksanakan karena perkara tindak pidana korupsi dimaksud telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Aturan yang dibuat MAS berdampak pada melonjaknya beban pembayaran iuran pensiun yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat 2 Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang pendirian perusahaan daerah air minum di Kabupaten Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Setelah selesai direhabilitasi, Pasar Jongke yang terletak di Solo diresmikan Presiden Joko Widodo. Pasar tersebut merupakan satu dari 17 program prioritas pembangunan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan wakilnya Teguh Prakosa. Inilah wajah baru Pasar Jongke usai direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Bangunan yang terdiri dari 3 lantai ini merupakan gabungan dari Pasar Jongke lama dengan Pasar Kambangan. Pasar Jongke baru berdiri di atas lahan seluas 29.000 meter persegi dan memiliki 1.601 los dan kios. Anggaran untuk rehabilitasi pasar ini pun cukup fantastis, 124 miliar rupiah yang dibayarkan melalui dana APBN. Pedagang merasa senang dengan kondisi Pasar Jongke saat ini, sebab kios-kios di sini tertata rapi sehingga memudahkan pembeli. Dulu kan semrawut gitu loh, nggak di daging di mana, buah di mana, sayur di mana, kan gabung. Nah, sekarang alhamdulillah tertata. Jadi pelanggan kan bisa nyari, seumpama nyari sayur ya sebelah sana gitu. Nah, sekarang indah kayak istana. Bagus. Cari apa-apa juga gampang, mudah. Terus untuk kenyamanannya sendiri seperti apa? Oh, nyaman sekali. Setelah selesai direhabilitasi, pada Sabtu kemarin Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi berpesan agar masyarakat baik dari Pemkot dan pedagang untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan Pasar Jongke. Menurut saya mau saja kalah. Tapi yang penting pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik sehingga pembeli nyaman. Baik parkir untuk sepeda motor maupun mobil. Kemudian para pedagang juga bisa melayani konsumennya dengan baik, dengan ramah. Pasar Jongke merupakan satu dari 17 program prioritas pembangunan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan wakilnya Teguh Prakosa. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian kawasan industri terpadu atau KIT Batang. Diharapkan kawasan KIT Batang bisa menyerap 250.000 tenaga kerja. 3, 2, 1. Didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Investasi, Presiden Jokowi meresmikan operasional KIT Batang pada Jumat kemarin. KIT Batang akan diisi lebih dari 18 pabrik yang bisa menyerap 250.000 pekerja.
Lahan seluas 4.000 hektar ini diperkirakan bisa menghasilkan investasi hingga 14 triliun rupiah. Saat ini sudah ada 13 pabrik yang dibangun di KIT Batang. Presiden berharap pada bulan Agustus nanti ada pembangunan industri elektroda untuk baterai, yaitu anoda dan katoda. Perencanaan adalah 4.300 hektar yang nantinya akan menampung industri, menampung pabrik-pabrik yang akan membuka lapangan kerja kurang lebih sebanyak, tadi Pak Menteri Investasi sudah menyampaikan, kurang lebih sebanyak 250.000 pekerja, karyawan yang bisa bekerja di kawasan industri terpadu Batang. Goalnya ke situ.